Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Niva Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi tes seleksi kompetensi dasar, yaitu materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi jangan di skip ya teman-teman, dan nonton video ini sampai akhir. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928 adalah A. Diikrarkannya Sumpah Pemuda, B. Berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan, C. Dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, D. Ditetapkannya Dasar Negara Indonesia atau KE Perumusan Proklamasi. Jadi, Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang berisi, "Kami putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban A, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Soal selanjutnya, latar belakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Wewenang Presiden yang luas di berbagai bidang, B. Parlemen yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, C. Adanya masa krisis yang berkepanjangan, D. Anggota parpol kurang bersemangat dalam setiap bidang konstituante, atau KE, Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Jadi, latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, B. Adanya ketegangan yang terjadi antara parpol dalam konstituante yang berkepanjangan. Maka pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara, C. Melindungi kekayaan negara Indonesia, D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut, atau KE. Melindungi wilayah kepulauan Republik Indonesia. Segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landas kontingen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Maka, untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan Deklarasi Juanda. Maka, alasan dikeluarkannya Deklarasi Juanda adalah pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. Dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru adalah A. Pancasila, B. Supersemar, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Keputusan Presiden atau KE Dukungan Rakyat. Jadi, Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar adalah dasar hukum dimulainya Orde Baru dengan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilu 1 tahun 1955 adalah
A. Membuat undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang RIS. B. Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. C. Membuat dan menetapkan GBHN. D. Membuat rancangan RAPBN. E. Membantu Presiden dalam memilih menteri-menteri. Jadi, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu 1 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan Undang-Undang sementara tahun 1950. Maka pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban B, membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang 1945. Di bawah ini yang bukan merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Pembubaran Dewan Konstituante. B. Kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945. C. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. D. Pembentukan DPRS. E. Pembentukan DPAS. Jadi, isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Pembubaran Dewan Konstituante. B. Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan MPRS dan DPAS. Maka pilihan yang jawaban yang bukan merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah D. Pembentukan DPRS. Berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah A. Paham ahli kewarganegaraan. B. Paham dalam perekonomian. C. Paham pengusahaan kemanusiaan. D. Paham kepemilikan. Atau E. Paham mengenai penjajahan. Jadi, kolonialisme adalah usaha menyatukan daerah koloni atau jajahan yang berasal di luar wilayah negaranya di bawah satu komando. Maka pilihan jawaban yang memiliki poin yang paling benar di sini adalah pilihan jawaban C. Jadi, yang dimaksud dengan kolonialisme adalah paham pengusahaan kemanusiaan. Berikut ini, kebijakan merkantilisme adalah A. Mengembangkan industri yang berorientasi impor. B. Mengurangi pertambahan penduduk. C. Melibatkan sektor swasta sebagai pengawas perekonomian. D. Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Atau E. Mengurangi perdagangan luar negeri. Jadi, kebijakan merkantilisme antara lain sebagai berikut, yaitu berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, meningkatkan perdagangan luar negeri, mengembangkan industri berorientasi ekspor, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri, dan melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah D. Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk A. Mengembangkan perekonomian. B. Memperkuat pertahanan militer. C. Mengembalikan kejayaan negara penjajah. D. Menimbun kekayaan berupa logam mulia. Atau E. Melakukan pembalasan terhadap negara dan bangsa lain. Jadi, tujuan dari imperialisme modern adalah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan kebutuhan industri. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Menimbun kekayaan berupa logam mulia. Isi dari perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis adalah
A. Portugis harus meninggalkan wilayah jajahan Spanyol. B. Portugis mengakui kekuasaan Spanyol atas Kepulauan Hindia. C. Spanyol mendapat wilayah timur dunia, Portugis wilayah barat. Atau D. Spanyol mendapat wilayah barat dunia dan Portugis wilayah timur. Perjanjian Tordesillas merupakan kesepakatan antara Spanyol dan Portugis mengenai pembagian dunia ke dalam dua wilayah kekuasaan menurut garis Tordesillas yang disetujui oleh Paulus Julius II. Garis Tordesillas membentang dari kutub utara ke kutub selatan melalui Kepulauan Verde di sebelah barat benua Afrika. Atas dasar perjanjian Tordesillas, Spanyol diberi hak untuk melayani dan menguasai negeri-negeri di sebelah barat, sedangkan Portugis dapat menguasai negeri-negeri di sebelah timur. Jadi, pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban D. Spanyol mendapat wilayah barat dunia, sedangkan Portugis mendapat wilayah timur. Demikian pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, see you, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.